Mazmur nomor 131 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kita hidup takut akan Tuhan adalah kita tidak hidup dalam kesombongan. Bapak Ibu, di sini dikatakan oleh Raja Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Di sini kita melihat bahwa salah satu tanda bahwa orang hidup takut akan Tuhan akan menghasilkan sebuah karakter, yaitu kerendahan hati, bukan kesombongan. Kenapa orang sombong? Kesombongan timbul karena terlalu tinggi menilai diri dari orang lain. Sekali lagi, kesombongan timbul karena kita terlalu tinggi menilai diri kita dari orang lain. Kita menganggap bahwa diri kita lebih dari orang lain. Itulah awal mula dari sebuah kesombongan. Di sini dikatakan bahwa aku tidak memandang dengan sombong. Berarti orang sombong itu selalu dengan matanya, ya. Matanya selalu memandang dengan sombong. Saudara, firman Tuhan juga katakan di Amsal 6 ayat 17 bilang begini, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi mata ini selalu bisa buat kita sombong, ya. Makanya suka pandang enteng orang. Kita meremehkan orang lain karena mata, ya. Jadi mata yang memandang. Makanya kadang orang kalau lihat dengan mata pandangan yang sinis, menganggap enteng orang lain. Dan saudara, Amsal 8 ayat 13 juga bilang begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, salah satunya adalah kita akan benci kepada yang namanya kesombongan. Makanya di sini Raja Daud katakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Lalu apa yang dikatakan oleh Raja Daud ayat yang kedua? Ini adalah lambang kerendahan hati. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jadi Raja Daud mengalami satu keamanan, satu ketenangan dalam dirinya, yaitu ketika dia dekat dengan Tuhan. Makanya ayat 3 berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi waktu kita dekat dengan Tuhan, kita nempel sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita hanya memandang mata kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tidak akan melihat orang lain lebih rendah dari diri kita. Bahkan kita menganggap bahwa semua yang kita punya itu gak ada artinya apa-apa. Hanya Tuhan yang berarti dalam hidup kita. Amin. Bukan kekayaan, bukan jabatan. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita belajar bagaimana kita bisa menghargai diri kita dengan cara pandang Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita semua sama, segambar serupa di dalam Dia. Dan Dia mau untuk kita saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Sama seperti kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Orang yang rendah hati itu karena dia merasa dia sudah aman dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang diperlukan, toh. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, hanya Tuhan. Kalau hanya Tuhan yang kita mau, kita cuma dengar Tuhan bilang, anakku, ayo turunlah ke bawah. Ya Tuhan, lakukanlah ini. Iya Tuhan, sekalipun Engkau mau mimpin, turunlah ke bawah. Lakukanlah, gak apa-apa kan? Tidak perlu Engkau malu, tidak perlu Engkau gengsi. Lihat Raja Daud, dia merendahkan diri dan hatinya, tidak hanya kepada Tuhan, kepada orang lain juga. Kenapa Raja Daud bisa lakukan itu? Karena dia takut akan Tuhan. Karena kita selalu menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Itu yang membuat kita gelisah, ya. Yang membuat kita gelisah karena kita tidak puas terhadap apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punya. Kita terus pikirkan, apalagi yang dia punya. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Apa begitu, saya juga bisa. Jadi selalu yang dia pikirkan itu saja. Dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ada dalam dirinya. Selalu dia merasa kurang terus. Makanya dia tidak bisa tenang. Selalu dia hanya berpikir
bagaimana bisa mengalahkan orang lain. Bagaimana caranya menjatuhkan orang lain. Bagaimana caranya menyingkirkan orang lain. Hanya itu yang dia pikir. Karena dia mau dianggap lebih tinggi di atas orang lain. Padahal dia lupa di atas langit ada langit. Orang yang sombong Bapak Ibu ya, mereka selalu menginginkan lebih banyak perhatian dan pujian. Justru sebenarnya waktu kita melakukan sesuatu dan orang tidak puji kita dapat upah yang besar dari Tuhan. Justru waktu kita buat sesuatu dan orang tidak lihat, Tuhan yang melihatnya, kita punya upah banyak loh di surga. Jadi orang yang sombong itu tidak pernah puas, selalu membuat dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan dia selalu mencari ya dan menuntut perhatian dan pujian dari orang lain. Jadi mari, Tuhan mau supaya kita ingat kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita hidup dalam kerendahan hati, bukan kesombongan. Dan orang yang rendah hati, dia selalu menenangkan dirinya di dalam naungan Tuhan. Dia tidak mau pamer, dia tidak mau pusing apapun orang katakan. Orang yang rendah hati itu tidak malu bertanya. Orang yang tidak sombong adalah orang yang selalu berharap pada Tuhan. Dia percaya, dia tidak perlu jadi seperti orang lain. Waktu dia tidak mampu, dia tahu Tuhan, saya tidak mampu, tolong saya supaya saya bisa belajar, saya bisa mengerti hal ini. Bantu saya Tuhan ya, saya lemah dengan hal ini. Pertemukan saya Tuhan dengan orang yang tepat yang bisa ajar saya. Tuhan Yesus tolong. Itu orang rendah hati, selalu mau minta tolong sama Tuhan, selalu mau bertanya sama Tuhan. Orang yang rendah hati selalu mendahulukan orang lain dan memungkinkan kita merasa puas terhadap apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita.